A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Arwah Sarah. Cerita ini ditulis oleh Dita Aprilianti. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, malamnya diadakan acara tahlil. Semua tamu sudah berkumpul di ruang tengah yang dibuat luas. Jamuan makanan nampak berderet di tengah-tengah mereka. Tahlilan pun berjalan hingga selesai. Weni, ibu temenin di sini ya. Kalau bisa, setelah ini kamu pindah ke rumah ibu aja di kampung sebelah, supaya ibu bisa pantau kamu dan kita bisa kumpul lagi. Ujar nenek Bobby pada ibunya Bobby yang wajahnya masih sembab. Iya bu, besok kita pindah ke rumah ibu. Rumah ini akan Weni jual. Weni mau tinggal sama ibu saja. Ujar Weni ibunya Bobby seraya memeluk ibunya. Ya sudah, kamu jangan terlalu berlarut-larut. Gak baik. Kasihan anak dan suamimu kalau kamu berlarut-larut menangisi mereka. Di rumah Sarah, tampak Ningsing dan suaminya tengah duduk di ruang tamu dengan hati was-was. Sedangkan Roni berada di kamar. Bruk. Terdengar suara seperti benda jatuh tepat di atas genteng mereka. Semuanya sontak terkejut. Roni keluar dari kamarnya yang baru saja habis menunaikan sholat. Ada apa bu? Tanya Roni yang datang tergopoh-gopoh. Gak tahu Ron, timpal Ningsing yang ketakutan. Pak Karto nampak sudah mengerti. Sekarang lebih baik kita mengaji bu. Kita bentengi diri kita agar tak ada yang bisa mengganggu kita. Ujar Karto pada istrinya. Roni, panggil Karto seakan memberikan isyarat. Baik pak. Mereka pun duduk di atas gelaran karpet, membentengi diri mereka dengan ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba pintu seperti dibanting dengan keras. Jendela terbuka tutup sendiri. Angin bertiup kencang. Sinar rembulan menerobos masuk ke dalam rumah. Suara geraman terdengar nyaring di telinga. Namun mereka tetap fokus pada apa yang tengah mereka kerjakan. Walau jantung serasa mau copot saat itu juga. Tepat jam 12 malam, muncul makhluk tinggi besar dengan 4 taring mencuat di atas dan bawah giginya. Matanya besar dan tak memiliki kelopak mata. Kulitnya kasar dan menyeramkan. Kukunya panjang juga runcing. Perutnya buncit dan pusarnya menonjol keluar. Telinganya seperti babi. Rambutnya hanya beberapa. Entah makhluk apa itu. Yang jelas ia menyeringai dan mencoba menarik Ningsing. Ningsing yang ketakutan dan tak fokus pada bacaannya. Akhirnya terpental hingga tubuhnya membentur ke tembok. Ibu! Teriak Roni. Karto pun menjadi tidak fokus melihat istrinya diserang makhluk itu. Mereka terkecoh. Suasana menjadi tak wajar. Makhluk itu semakin brutal. Ia menyerang Karto dan juga Roni. Semuanya terluka. Mereka terlempar ke tempat yang berbeda-beda. Jangan ganggu keluargaku, teriak Sarah. Ia langsung menyerang makhluk itu. Namun Sarah tak cukup kuat untuk melawan makhluk yang lebih kuat darinya.
Itu karena 2 orang gagal ia tumbalkan untuk menambah kekuatannya untuk melawan makhluk kiriman Bondan itu. Sarah terus menyerang walau ia beberapa kali terpental. Ningsing bangkit dibantu oleh suaminya. Roni mencoba berdiri walau kakinya terluka akibat diserang oleh makhluk itu. Keluargamu akan menjadi milikku. Makhluk itu tertawa keras. Lidahnya yang runcing menjulur panjang hingga ke perut. Juga lendir kecoklatan yang terus menetes dari ujung lidahnya. Membuat siapa saja akan merasa jijik saat melihat makhluk itu secara langsung. Jangan harap. Pekik Sarah lalu terus mencoba menyerang makhluk itu. Hingga akhirnya Sarah kalah. Karena ia melawan musuh yang tak sepadan dengannya. Karto yang sudah kembali sadar, lalu membacakan ayat suci dengan lantang, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Namun Karto malah menghentikan lantunannya karena ia melihat putrinya juga menerima efek dari ayat suci yang ia ucapkan. Makhluk itu mendapat celah, menjadikannya kesempatan untuk kembali menyerang. Makhluk itu memporak-porandakan isi rumah. Semua barang berantakan. Saat makhluk itu hendak menyerang Roni, tiba-tiba segerombolan orang datang. Di tengah-tengahnya terdapat ayah Roni, juga kiai-kiai yang sengaja didatangkan untuk melawan makhluk yang dikirim Bondan untuk menyerang keluarga Sarah. Semuanya menyerang makhluk itu berkeroyok, hingga makhluk itu kewalahan dan akhirnya makhluk itu kalah, lalu menghilang. Ron, kamu gak apa-apa nak? Tanya ayah kandung Roni seraya membantu Roni bangun. Ningsing dan Pak Karto ditolong oleh warga yang datang karena mendengar keributan. Roni gak apa-apa. Dimas gimana ya? Tanya Roni yang teringat akan putranya. Kamu tenang saja. Dimas aman sama ibumu. Di tempat lain, Bondan duduk bersila di kamar khususnya. Sesajen dan taburan bunga mawar lengkap dengan dupa yang menyala berada di hadapannya. Asap dupa memenuhi isi ruangan. Mantra-mantra terucap dari mulutnya yang hampir keriput itu. Bondan masih fokus bermeditasi. Makhluk itu datang dengan penuh amarah yang memuncak. Hingga akhirnya makhluk suruhannya malah balik menyerang Bondan. Ia mencabik-cabik tubuh Bondan hingga hancur. Bondan menjerit kesakitan. Istrinya datang karena mendengar suara teriakan suaminya. Begitu pintu terbuka, ia melihat makhluk besar itu tengah membunuh suaminya. Bapak! Istri Bondan menjerit sejadi-jadinya. Lalu makhluk itu pergi setelah ia puas membunuh Bondan. Bondan tewas dengan mata melotot dan tubuh yang bersimbah darah. Tubuhnya hancur karena cakaran makhluk itu. Istrinya menjerit-jerit melihat jasad suaminya yang mati mengenaskan. Berita kematian Bondan pun menyebar luas, serta merta dengan berita pesugihannya. Kejadian di rumah Sarah juga tak kalah hebohnya di kalangan masyarakat. Itu karena tetangga Sarah yang mendengar suara keributan. Memanggil warga dan aparat desa, mereka berbondong-bondong datang ke rumah Sarah dan mendapati kejadian yang mengejutkan. Semuanya pun disangkut pautkan dengan kematian Bondan. Mereka menduga jika makhluk pesugihan Bondan lah yang menyerang keluarga Ningsing. Keesokan harinya, para warga datang membantu pemakaman Bondan. Baru saja menginjakkan kakinya di ambang pintu, bau busuk menyeruak memenuhi isi ruangan. Tak ada yang tahan berlama-lama di dalam rumah saking busuknya. Hanya istrinya dan beberapa warga yang datang untuk sekedar berbela sungkawa, lalu keluar. Istrinya sangat terpukul atas kejadian yang menimpa suaminya. Ia juga takut jika makhluk itu juga nanti datang lagi dan menyerangnya.
Jasad bondan membusuk dipenuhi belatung dan ulat-ulat. Saat hendak dikebumikan pun, butuh banyak orang untuk mengangkat kerandanya yang sangat berat. Semua warga kewalahan. Bahkan saat prosesi pemakaman pun terjadi hujan lebat disertai petir. Di tempat lain, Rocky duduk di ranjangnya seraya memeluk kedua kakinya. Trauma yang ia alami sangat parah, hingga membuat jiwanya menjadi sedikit terusik. Kini ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, melamun, bicara sendiri. Bahkan terkadang ia mengamuk tak karuan. Purosma sang bunda pun khawatir dengan kondisi putranya. Ia pun berniat ke rumah mendiang Caka untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Rosma menatap putranya dari ambang pintu kamar, melihat wajah putranya yang hampa, kosong, namun penuh beban. Naluri seorang ibu tak pernah salah. Ia beranggapan jika putranya memang membuat kesalahan, hingga ia harus menerima karmanya sekarang. Rosma berjalan menyusuri jalan raya pedesaan yang tak terlalu ramai. Pikirannya kalut. Rocky adalah harapannya satu-satunya. Tak terasa ia pun sampai di rumah almarhum Caka. Ia mengetuk pintu perlahan, lalu mengucap salam. Lama tak ada jawaban, hingga ketukannya yang ketiga. Masih tak ada tanggapan. Rosma menghembuskan nafas berat, lalu berbalik berniat untuk pulang. "Bu Rosma," seru Bu Nani saat Bu Rosma hendak pergi. Ternyata Bu Nani sedang berada di belakang rumah. Ia mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya, lalu menghampiri ke pekarangan rumah. Di tempat lain, Roni duduk di kursi seraya menikmati secangkir kopi hitam miliknya. Desas-desus warga kampung tentang masalah yang menimpa keluarganya terus merembet hingga desa tetangga. Roni tak bisa lagi mencegahnya. Para warga menyimpulkan sendiri pandangan mereka. Roni pun belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebab semuanya jadi berantakan seperti ini. Hari ini Roni berencana akan pergi ke rumah Pak Cipto, orang kepercayaan bondan dalam memegang perkebunan. Dulu Roni menganggap jika ladang yang ia garap adalah milik Pak Cipto. Ternyata itu juga adalah lahan milik juragan bondan yang terkenal di sana. Roni tak ingin kehilangan pekerjaannya saat ini, karena ia masih harus membiayai Dimas putranya. Dan ia juga berniat mengumpulkan uang untuk modal ia membuka toko sembako seperti cita-citanya. "Ron, kamu mau pergi sekarang, Nak? Sekalian ibu ikut ya. Ibu mau ke pasar mau beli bumbu dapur," ujar Ningsing seraya membawa tas belanjaan di tangannya. Roni bersandar dari lamunannya, lalu mengiyakan pertanyaan ibu mertuanya. Mereka pun berangkat menggunakan motor kesayangan Roni. Motor yang penuh kenangan ini bersama mendiang istrinya. Dulu, Roni pertama kali bertemu dengan Sarah saat Sarah ke rumahnya mengantarkan pesanan ibunya. Sarah memulai bisnisnya sejak ia masih gadis. Hingga ia menikah, ia masih meneruskan usaha kecil-kecilannya. Tak terasa mereka sudah sampai di sebuah pasar desa yang ramai. Pikiran Roni masih terbayang kenangannya bersama Sarah. Sepanjang jalan kenangan itu terbayang-bayang di benaknya. Hingga ibu mertuanya pergi pun ia tidak tahu. Pikirannya kalut saking rindunya ia pada istrinya. "Sarah, Mas rindu sama kamu," gumam Roni seraya menatap keadaan pasar. Berharap ia melihat sosok Sarah datang menghampirinya. Seperti dulu ia kerap mengantarkan istrinya ke sana untuk berbelanja keperluan sehari-hari. Roni membuang napas berat, lalu menyalakan mesin motornya. Saat Roni berlalu,
sosok wanita nampak memperhatikan kepergian Roni dari balik kerumunan. Di tempat lain, "Bu Rosma ada perlu apa dengan saya?" tanya Nani seraya menyuguhkan secangkir teh hangat di meja. Rosma masih nampak ragu untuk menyampaikan niatnya. Namun ia juga tak tahan melihat anaknya yang semakin hari semakin membuat ia khawatir. "Begini Bu, kedatangan saya kemari untuk menanyakan perihal masalah Rocky dengan teman-temannya. Barangkali Ibu tahu sesuatu. Masalah Jaka yang juga ada sangkut pautnya dengan anak saya. Beberapa hari lalu, Rocky dan ketiga temannya yang tersisa hilang. Lalu kabarnya mereka dibawa ke alam gaib. Dan setelah ditemukan, kini sikap Rocky seperti orang depresi." Jelas Rosma. Nani terdiam. Sebenarnya Nani sudah menduga maksud dari kedatangan ibunya Rocky ke rumahnya. Secara belakangan ini sedang booming desas-desus tentang kejadian yang bersangkutan dengan kejadian itu. Nani menghirup napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan sebelum angkat bicara. "Iya, saya tahu. Jaka dan teman-temannya adalah pelaku pelecehan terhadap almarhumah Sarah, anak Bu Ningsing yang meninggal bunuh diri. Dan arwah wanita itu bangkit untuk membalaskan dendamnya. Ia membunuh anak saya, juga anak dari Juragan Bondan. Juragan Bondan tak terima. Dia balik menyerang keluarga Sarah. Dan Sarah mengambil sisa dari orang yang melecehkannya untuk dijadikannya tumbal. Untuk dijadikannya tumbal agar dia mendapat kekuatan untuk melawan makhluk kiriman Juragan Bondan." Nani menjeda ucapannya yang panjang lebar. Ia mencari tahu semuanya. Bahkan ia tahu sejak dulu kalau Bondan menganut ilmu hitam dan pesugihan. Dari sejak Bondan datang ke rumahnya, Nani bahkan sudah menduga jika nanti anaknya mati, Bondan akan balik menyerang keluarga Sarah. Nani menundukkan wajahnya sejenak, menahan genangan air mata yang terus memaksa untuk keluar. Rosma masih menunggu dengan sabar. Dia mengusap pundak Nani, menguatkan pundak yang rapuh itu. Mungkin nanti dia juga akan bernasib sama seperti dia, hidup sendirian setelah ditinggalkan oleh buah hatinya. Dan setelah kedua pemuda itu ditemukan, yang kabarnya hanya Bobby yang tak selamat, keluarga Ningsing diserang habis-habisan. Namun keluarga Roni datang membantu untuk melawan makhluk yang menyerang keluarga mereka, hingga makhluk itu kalah dan balik menyerang tuannya. Bondan meninggal, dibunuh makhluk itu. Lanjut Nani. Rosma tidak menyangka jika Nani mengetahui hal itu sejauh ini. "Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan anak saya? Tolong, saya tidak mau kehilangan Rocky." Nani terdiam, tatapannya kosong. Genangan air mata masih tersisa di pipinya yang hampir keriput. "Tidak ada yang bisa dilakukan. Wanita itu tetap akan datang sebelum semuanya mati," timpal Nani dingin. "Saya juga kehilangan Jaka, anak saya satu-satunya," tangis Nani pecah. Lukanya tentang kepergian Jaka terkoyak lagi. Rosma memahami apa yang Nani rasakan. Tapi ia tetap berpikir keras. Bagaimana caranya agar anaknya bisa selamat? Rosma berterima kasih, lalu berpamitan. Sepanjang jalan ia terus berpikir. Hatinya tak karuan. Rasa cemas yang luar biasa kini sedang menggerogoti jiwanya. Rosma mempercepat langkahnya, ingin cepat bertemu dengan anaknya.
Ia takut jika sesuatu terjadi pada buah hatinya. Sesampainya di depan rumah, ia mendengar teriakan Rocky dalam rumah. Gegas ia masuk dan melihat apa yang terjadi. Terlihat Rocky yang meringkuk di pojokan kamar ketakutan. Badannya gemetaran. Suasana kamar berantakan. "Pergi!" pekik Rocky. Rosma mencoba meraih tubuh putranya. Namun Rocky memberontak. "Ibu!" Rocky gegas memeluk ibunya ketika ia sadar. Anak kecil yang ketakutan, Rocky menangis di pelukan ibunya. "Ada apa, Nak?" Rosma terus menenangkan putranya. Baru kali ini ia melihat anak semata wayangnya seperti ini. Rocky tak menjawab, hanya isak tangis yang terdengar. Rosma mengusap pundak Rocky, lalu berdiri dan membereskan kamar yang super berantakan itu. Rocky menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Dengan tangan yang memeluk kedua kakinya, wajahnya gelisah. Lingkar hitam terpampang jelas di bawah matanya. Rambut ikal berantakan. Juga baju yang hanya itu-itu saja. "Ayo Nak, Ibu bantu. Kamu istirahat ya. Ibu buatkan teh hangat buat kamu." Rosma membantu Rocky berdiri, lalu memapahnya ke atas kasur miliknya. Rocky masih terlihat sangat gelisah, depresi, bisa dibilang begitu, bahkan lebih dari itu. Rosma berlalu ke dapur, membuatkan segelas teh hangat untuk sekedar menenangkan kecemasannya. Pikiran Rosma semakin kusut. Cerita Nani terbayang-bayang di benaknya. Bahkan kini ia merasa sangat takut jika semuanya benar dan dia akan kehilangan putranya dengan cepat. Setelah selesai, ia langsung membawa teh hangat itu ke kamar Rocky. Terlihat pemuda itu masih termenung menatap tembok. Pandangannya kosong. Rosma semakin tak tega. Hatinya nelangsa. Ibu mana yang tega melihat buah hatinya terpuruk seperti itu? Tak jarang ia mendengar Rocky menangis seraya meracau. Menyuruh seseorang untuk pergi, namun entah siapa. Rosma mengira jika Rocky hanya berhalusinasi. Namun, sejak mendengar cerita Nani tadi, dugaan kini berubah. Mungkin benar yang dikatakan Nani, jika ini ada kaitannya dengan Sarah, putri Ningsing yang meninggal secara tragis. Jika memang benar, ia akan merasa sangat bersalah untuk itu. Kini Rosma berniat untuk menanyakan kebenarannya pada Rocky. Namun, ia berpikir lagi untuk menanyakan itu nanti ketika ia sudah merasa tenang. Karena jika ia menanyakan sekarang, ia tidak akan mendapat jawaban yang ia perlukan. Di tempat lain, "Pak Cipto, kedatangan saya kemari untuk menanyakan apa saya masih bisa bekerja di ladang itu. Secara Bapak yang dipercaya mengelola ladang tersebut setelah kepergian juragan." Tutur Roni tanpa basa-basi. Cipto tersenyum. Ia adalah pria yang bijaksana. Kepribadiannya yang baik membuat dia terkenal dengan perilakunya yang baik. "Tentu saja Nak Roni, kamu masih tetap bekerja di sana. Dan berhubung kinerja kamu sangat baik dan giat, gaji kamu saya naikkan 10%. Jawab Cipto ramah. Senyumnya masih melekat di bibirnya yang hampir keriput. "Terima kasih Pak." Di tempat lain, Nani duduk di sofa melingkar khas zaman dulu, menatap luar rumah dari balik jendela. Tatapannya kosong, namun semilir angin membuat rambut terurainya sedikit tersibak. Di keheningan, terlihat arwah Jaka sedang berdiri di belakang sang bunda dengan ekspresi pilu. Wajahnya pucat, ia tak menampakkan wujud aslinya.
ingin dia meminta maaf pada sang ibu atas kesalahannya, membuat dia meninggalkan ibunya sendirian. Bulir bening jatuh dari kelopak mata yang tak mampu lagi membendung. Nani sangat merindukan sang buah hati. Nani memejamkan matanya. Dingin, teras seperti sentuhan di tangan. Nani terbelalak. "Jaka," gumam Nani lirih. Air matanya kini menganak sungai. "Kamu jenguk ibu, nak." Tak ada jawaban. Lagi-lagi hanya semilir angin yang menjawab setiap pertanyaan yang terlontar. Suasana kampung yang masih asri, jauh dari kata polusi, membuat hal mistik masih sangat lekat di sana. Rumah Nani yang berada tepat di depan kebun bambu yang rimbun. Di depan pekarangan rumahnya, terdapat jalan yang tak terlalu besar. Jalan aspal yang sederhana, bahkan terdapat beberapa lubang di sana. Di tempat lain, "Bu, Bima haus," ujar Bima yang masih berada di atas perangkap rumah sakit. Dengan selang infus yang masih menempel di tangannya, juga perban di beberapa bagian tubuhnya. Tak ada sautan dari ibunya. Bima mencoba memanggil lagi. Kali ini, ibunya datang dengan segelas air. Namun, wajahnya datar tanpa ekspresi dan tanpa bicara sepatah kata pun. Ia menyodorkan gelas pada Bima. "Ibu kenapa? Ibu sakit?" tanya Bima seraya meraih uluran gelas yang diberikan ibunya. Ibunya masih tak menjawab. Wajahnya masih datar. Sampai saat Bima hendak meneguk airnya, tiba-tiba air itu berubah menjadi darah. Sontak Bima langsung melempar gelas itu ke lantai. Suasana gaduh tercipta dari pecahan kaca yang terhempas keras. Bima panik. Nafasnya naik turun saat ibunya berbalik badan. Seperti dugaannya, kini ibunya berubah menjadi sosok wanita tua dengan kulit keriput dan mata yang berwarna putih penuh. Dia menyeringai menampakkan gigi hitam berantakannya, membuat Bima terkejut bukan main. Sosok itu terus mendekat padanya. Bima melempar semua barang yang ada di dekatnya dengan kalap. "Pergi!" pekik Bima. "Nenek temenin ya." Sosok itu mengeluarkan tawanya menyeramkan, mencoba meraih tubuh Bima. Namun tiba-tiba ibunya datang dengan tergesa-gesa karena mendengar teriakan putranya. "Bima, Bima, ini mama, nak, ini mama." Ibunya terus mencoba menenangkan anaknya yang meronta-ronta. Namun, dalam pandangan Bima, ibunya adalah sosok hantu yang tadi mendekatinya. Bima semakin kalap tak terhenti, hingga para staf rumah sakit datang dan mencoba menenangkan Bima. Seorang dokter terpaksa menyuntikkan obat bius di tangan Bima karena Bima semakin tak dapat dikendalikan. "Pergi!" teriak Bima, namun kali ini semakin melemah, lalu tak sadarkan diri. Ibunya menangis melihat kondisi Bima yang mengkhawatirkan. Ayah Bima bekerja, sehingga jarang menengok Bima di rumah sakit. Ibunya masih histeris. Meski kini Bima tak lagi berontak, kini ia terlelap dalam tidurnya. Terlihat tenang dari sebelumnya. Hana, ibunya Bima, mengelus lembut rambut Bima dengan isak tangis yang masih terdengar walau samar. Semua petugas rumah sakit mulai keluar satu persatu. "Sebenarnya ada apa, nak?" gumam Hana lirih. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.